Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u rukun kang kaping 7 as-sujudu sujud. Ini kitab Muharrar masih asli karangan Imam Razi. Wa aqalluhu sidi sujud mubasyaratu ba'di jabati. Iku mubasyaratu ba'di jabati. Iku gepoke sebagian baduke wong. Tersentuhnya sebagian baduke wong menyentuh musallahu enggon salate wong. Jadi yang paling pokok dalam sujud adalah sementing sebagian badukmu itu menyentuh nggon sujud. Ya, sebagian dari semua. Makanya misalnya ketunan kok begini, asal sini kena ya nggak apa-apa. Paham nggak? Atau orang surbanan, jubahan kadang kan ketok baduk isi ditok itu nggak apa-apa. Karena yang harus terkena hanya sebagian. Fa'in sajada mongko lamun sujud sapa wong ala muttasilin. Ing atase barang kang muttasil bihi lan man. Jaza mongko wenang apa sujud. Kayak rata-rata orang sholat nganggo sajadah atau apa itu kan juga apa-apa. Pun titik. Wala yajibulan ora wajib kuat uyadehi ngletakno tangan lorone wong. Warub batehi lan dengkule wong. Wa qadamai lan dilamaan lorone wong fil azhari menurut kaul sing akeh. Jadi menurut kitab Muharrar ini yang masih karangannya Imam Rafi'i, meletakkan tangan dua lutut dan qadamen itu tidak wajib. Terus ketika ini koreksinya Imam Nawawi kultu al-adhar wujubu. Al-adharu tesing adhar wujubuhu wajibnya ngeletakno watu yadehi ila akhirihi. Wujubu wujubu ma'dzukira. Itu apa? Min watu yadehi warubadaihi wa qadamaihi. Karena wong awam sujud ala wong awam sangger esak. Cara Imam Rafi'i no. Nah, kita sebagai santri tentu mengikuti yang umur itu anat juga ala sapati adamin al-jabha wal yaden warubadain warubadain. Ya tapi tetap kita yakin itu versi wujud ala Nawawi ya. Tapi Imam Rafi'i mengatakan tidak wajib. Kalau jeling jawa bahwa caranya gampang. Soalnya awang awam sanggap ya Imam Rafi'i. Nah dia sebagai santri ya niru Imam siapa? Nggak perlu nggak ngesahkan belum sholat biro-biro, wallahu a'lam. Wajibulan wajib pokok ayat ma'inna yang tak tumaknina sapa wong. Wayana lalan merkoleh mengena masjidahu atau masjidahu samin. Karena masjid itu bisa makan ala ghairi qiyas. Semestinya maknanya masjid, tapi mustakmalin apa masjid. Ya jadi masjid itu harusnya isi makan. Normalnya masjid apa? Tapi ala ghairi qiyas wong kabeh maca masjid. Padahal maknane mahallus sujud. Wayana lan merkole masjidau enggon sujude wong to masjidau enggon sujude wong apa sikolurok sihi apa berate sirai wong. Jadi syaratnya lagi adalah tempat kita sujud terkena beratnya kepala kita. Cara ibadah takrib didorong sedikit apa ditekan sedikit. Yang pengandiannya keandikan ada kapuk itu jadi lempes. Jadi misalnya kapuk mumpruk kena baduk kamu itu mempres. Pokoknya ada tekanan apa? Ada tekanan. Asumsinya tadi ya hai sulau di atas tahakut natun dan kabasat kalau dengan ada kapuk ditekan itu habis. Ya ukurannya itu. Rasa buat tekan dulu sebut nganti ngecap dua dan ukurannya seperti itu. Ukurannya seperti itu. Ukuran ketiga wa ala yahwiya yang orang bedun sapa wong li ghairihi krana liyane sujud. Dan ketika kamu turun menuju sujud ya niatnya memang untuk sujud bukan yang lain. Kalau sakoto mengko lamun kejungkel sapa wong liwajihi maring raine wong. Wajib mengko wajib wal aujubali lali tidali maring tidak. Dadi ana wong pas itidal kejungkel, paham ya? Berhubung kadung niki surah sujud menisan. Oh itu udah boleh. Karena dia pas turun itu niat antar tafi'a yang to dadi dhuwur apa asabiru sisi-sisi gurine ngalahno dhuwur menangno ala alihi ing atas sisi-sisi dhuwure wong musolli. Jika mana bokongnya yang biasanya sisinya bawah, sekarang bokong lebih atas daripada kepala. Jadi apa? Wa antar tafi'ah asabilu ala alihi. Tapi nak kue ngabrok mengkurap kan namanya sejajar, nama? Sejajar. Misalnya kue mengkurap antaranya bokong bendas sejajar. Yang dicari dari sujud adalah supaya bokong ini di atas kepala. Redaksinya apa? Wa antar tafi'ah asabilu ala alihi fil asoh. Wa akmaluhu te sempurna-sempurnane sujud ku ngene. Yukabiru takbir sapa wong dihuwihi krana medune wong. Jadi bar itidal mau turun Allahu Akbar. Ya bar itidal mau turun bilang Allahu Akbar. Tapi bila raf'in kelan tanpa ngangkat tangan. Jadi kalau mau sujud mau Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan. Jadi posisi itidal kan kita akan posisi itidal. Kalau mau sujud gimana? Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan.
Wa doalan ngletakno sapa wong rubatahi ing dengkul lorone wong. Jadi pertama yang kita turunkan itu rubah. Suma jabata mongko nuli bathuke wong. Terus wa anfaulan apa irunge wong wa yaqulu subhana rabbiyal a'la napa salasan. Jadi memang idealnya itu ya dengkul dulu baru tangan. Masyhur Nabi ngendikan apa? Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadhu rubbataihi qabla yadayhi. Kalau kalian sujud jangan jerum kayak jerumnya unta. Unta itu kalau jerum kan tangannya depan dulu. Paham ya? Tapi kata Rasulullah kamu jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kowe delok unta atau sapi, misalnya mau turun ke sungai kan mesti kaki depan dulu. Nah, kalau kamu seperti itu jadi koyo unta. Dia tak sujud koyo unta, tapi wal yadhu rubbataihi qabla yadayhi. Jadi apa? Meletakkan apa? Dengkul dulu baru tangan. Ya jadi apa? Meletakkan apa? Dengkul dulu baru tangan. Ya tapi ada syarat wajib nak iso. Ya nak iso standarnya gitu. Makanya memiliki apa? Yukab birulihi bila rofin wa yadoa rubbataihi wa yado'u rubbataihi. Jadi rubbataihi dulu. Wa yaqulu subhana rabbiyal a'la. Salah. Lawan fihi nak wong Jawa ya kangen nang irunge pesek oleh namblakno piye iku. Nak wong Arab kan gampang irunge sebangir ke bathuke kena ya. Irunge kena. Jawa bingung. Bathuke kena irunge ra kena. Nak tusuk irunge salah produk apa kepesek nang Jawa. Lane contone ora usah contoh iku. Ana-ana musannaf. Allahumma do Allah wa yazidul nabi sapa al-munfarid. Nambahin ini Allahumma do Allah. Nah imam pas-pasan wae subhana rabbiyal a'la wa bihamdi karena enggak boleh lama-lama imam. Tapi kalau dia sholat sendiri idealnya menambahkan Allah itu. Allahumma do wala kamaring panjenengan sarasan saja tu sujud ingsun. Ya kita tahu secara disiplin dalam apa kalau makmul didahulukan tu litafsis apa? Kalau makmul didahulukan litafsis. Jadi kalau orang mengatakan akram tu Zaid dan sama memuliakan Zaid. Ya kalau dalam bahasa Arab akram tu Zaid dan sama memuliakan Zaid. Itu meskipun tidak diteruskan itu ada kemungkinan maktuf yang dibuang akram tu Zaid dan wa amron wa bakron karena makmulnya di belakang. Tapi sekali dikatakan Zaid dan akram itu terjemahnya hanya Zaid sama memuliakan karena takdimul makmul diantara faedahnya litaksis apa? Makanya di Quran iya karena itu diterjemah hanya kepada engkau karena makmulnya muqaddam. Makmulnya muqaddam itu kan maf'ul bihnya kan apa? Muqaddam. Makanya di kitab-kitab sering wawaha as'alu. Jadi boleh dibaca apa? Wawaha as'alu laning Allah as'alu jaluk supaya tertibnya apa? Takdimul maf'ul alal fa'il alal fi'li. Tapi misalnya ada semua macam jadi nak mana nih ya Allah madwa lah kamaring panjenengan sarasan saja tuh sujud ingsun karena makmulnya muqaddam. Wa bikalan kelan panjenengan sarasan aman tu iman ingsun wa kalan paring panjenengan sarasan aslam tu Islam ingsun. Sajadah sujud wajah ingsun. Wajahku sujud lagi maring tat kolako kang gawe sapa ladi hu ing waji. Wasawara lan bentuk sapa ladi hu ing waji. Wasyak lan nyuwak sapa ladi samahu ing pendengarane waji wa basarahu lan peningalane waji. Jadi gamane wajah saya Allah sujud kepada zat yang mengatur, yang mendesain, yang menata mata, yang menata telinga. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu sapa Allah sifat Allah ahsanul khaliqin yaiku zat sing terbaik dalam menciptakan. Sause ngono wae do ulang ngletakno sapa ya dehi ing tangan lorone wong khat paman kibehi ing sesuai searah ning apa niki bangune wong lho. Kena kita pundahe wong. Wayan kena kita pundahe wong. Wayan suruh lan gelar sapa wong asobiahu ing driji-drijine wong. Digelar kabeh tapi matmumatan khalidin kumpulno ilal kiblati maring kiblat. Kados ngeten. Niki bakas pas julid binasa sedeten posisi ngeten ya. Berarti ini mansurah. Gini namanya mansurah. Terus semuanya ke kiblat. Jadi berarti pucuk driji itu ke ujung kebak. Paham ya? Lah nak mbok nyekel misalnya ki dengkul mbok nyekel ngene kan berarti tidak menghadap kiblat. Ya. Jadi misalnya ini dengkul posisi driji itu gini, biar semuanya menghadap kiblat. Kalau mbok nyekel ngene berarti pucuk driji kamu kan madhep bumi. Paham ya? Nak mbok bekem itu. Nak mbok bekem dengkul berarti posisi driji kamu madhep bumi. Makanya posisinya gini saja biar semua driji menghadap ke kiblat ya. Wayan suruh asobiahu matmunatan dari matmuna maksudnya gini itu matmuma bukan gini apa itu matmuna nanti ya begitu dulu ya kata ini terus wayar fa'uban nau anfasidiyam berbagai
Tapi mungkin itu terjadi masalah julus bin Sadat. Dan ini yang masalah sujud kalau kalian ini masalah sujud. Wan suruh asal di umat juga begini. Matmunah gini, tidak begini kalau sujud, bang. Jadi kalau sujud tidak begini tapi begini. Ini matmunah. Paham ya? Wa yufarriqu rubbatahi mungkin sing masalah julus. Wa yufarriqu rubbatahi terus agak dibenggangkan wa yarfa'u batnahu an fakhidaihi. Untuk lelaki ini ya. Jadi perutnya diangkat tidak tersentuh kuku. Ini untuk apa? Lelaki. Jadi nak lelaki sujudnya kuku merongkong. Jadi perut nggak boleh nyentuh kuku. Wa mirfaqaihi an jambihi. Paham ya? Mirfaqaihi an jambihi. Jadi nggak boleh gini. Apa? Gini. Agak diangkat. Paham ya? Jadi kebalikannya perempuan. Kalau perempuan kan mirfaqaihi didembeskan ke jambihi. Kalau lelaki apa agak dibenggangkan. Fi rukuhi wa sujudi. Terus perbedaannya wa tandumu lan ngumpulno wong wedok. Maksudnya tandumu itu mengumpulkan berarti apa? Batnaha multasiqah bi fadliha napa? Batnaha multasiqah bi fadliha dan min faqaiha muttasilah bi jambiha. Itu bedanya walaupun salah bisa. Atamin desa kaping 8 iku asli sujud dene sajdeni antara sujud loro mutmainan jiwa Allah yaksida. Yang orang itu sopong wong birofi wero indiane jilus wa Allah yutawilahu ora kena dawa lal itidal akmalu yukabbiru azizu muftarisan wa dian yadaihi ya sama aturannya seperti sujud tadi wa dian yadaihi qoriban minut bataihi hanya qoriban ya tidak sampai bekam apa karena kalau bekam nanti arah apa pucuknya tidak ke kiblat wayan suruh asabiyahu qailan apa rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warhamni wahdini wa'afini wa'afani kalau dalam tradisi itu Rabbi demerani sedifir kelakuri nyepura panjiran di maring ingsun terus warhamni lan melasi panjiran ingsun wajburni lan kulaturi nambal panjenengan nambal artinya semua kesalahan kita yang bolong-bolong semoga ditambal pangeran wajburan kulaturi nambal panjenengan maksudnya kesalahan kita yang bolong-bolong dalam masa lalu ditambal warfa lan kulaturi ngangkat panjiran ingsun yang angkat derajat itu ya orang kudu jadi pejabat pokoknya songko maksiat jadi ramaksiat songko soleh kelas B jadi kelas A pokoknya naik kelas no warjubni wardini wa'afilan paringono nopo afiat panjenengan jadi kalau ada alif maknanya afiat kesehatan kalau tanpa alif maknanya dispura summa judusaniyah kalula wal masyuru tesing masyuru sanujal saten kesunatane lungguh khofifaten kang cepet batas saja tisaniati sausai sujud kedua ini Jawa orang melaku fikul wirakatin ya kumu anda jadi sebetulnya setelah sujud kedua sebelum ngangkat ngadeg itu dulu istirahat Nabi Prakobayang yang Jawa malah dianggap aneh kan jadi bersujud kedua itu duduk dulu baru ngadeg duduk dulu baru ngadeg tapi gak mutu lah di Indonesia harus gak melaku salah kau ini malah atas wal asir wal hadi asar atas sahud wa qud wa salat an nabi sallallahu alaihi wasallam atas sahud wa qud mengkoti tasawuf anu go tasawuf in aqobah lamun mungkasi huma utawa lamun nyusuli in aqobah lamun nyusuli huma ing tasawuf lan kota salamun salam ruknane rukun loro wa ila fasunnatane mengko sunnah karone ya kan kalau dalam tasawuf itu tasawuf sani itu kan ada 3 rukun ya yang tahiyat saniyah apa? Tahiyat kedua apa? Tahiyat kedua itu ada berapa rukun? 3 kan? Bentuk duduknya sendiri itu ya rukun apa? Duduknya sendiri itu ya rukun. Membaca syahadat di situ juga rukun. Baca sholawat kepada Nabi juga rukun. Berarti dalam duduk itu ada 3 rukun. Tapi yang menjadi rukun adalah duduk yang diakhiri salam. Berarti duduk kedua seperti itu kalau diakhiri salam maka berstatus rukun. Wa illa fasunnatani kalau tidak diakhiri salam berstatus sunnah yaitu tadi duduk di tasawuf awal kan dipungkasi salam berarti berstatus sunnah yang sunnah berapa? Ya duduknya sendiri ya sunnah nanti sholawat dan syahadat juga sunnah terus wakai fahale kaya kalau ada lugu sopo wong jaza mengkewenang apa tapi bentuk lugu itu apa saja sebenarnya boleh ya apa saja boleh wakai fako ada jaza jadi sebenarnya fleksibel apa wakai fako ada jaza misalnya ada orang di rumah sakit mau duduk ala kita gak bisa ya duduk apa saja boleh wakai fako ada jaza cuma idealnya gini wa sanulan den sunan fil awal yang dalam sing awal apa alif tiras lugu iftiras ya lugu iftiras seperti yang kita dalam tahiyat ulai ini lugu apa iftiras pasti suwung kono lugu sapa wong ala kaki yusrahu ing atase bertumpu ning gone apa mata kaki sisi kirine wong wayan siku yumnahu lan ngangkat sisi kanan itu gua apa? Istirahat pasti suwung kono sapa wong ala kaki yusrahu ing atase bertumpu ning gone apa mata kaki
sisi kirine wong, wayan siku yumnahu lan ngangkat sisi kanane, wa yad'u atrofa asofi li kiblat. Jadi bang maca kitab ke malah ra iso, aduk praktek luwih gampang. Terus babae ngono, gurumu ngono sandut. Pokoke tahiyat ulah lho jenenge apa? Iku iftira. Il kiblat fil akhir atau warga kal iftira. Dajal ki maca iki nek iso. Lakin yukhriju yusrahu min jihati yaminihi wa yulsiku warikahu bil ardi. Ya nang praktek kan malah gampang. Sikil kiwane dilebokno ning sikil tengen. Ya tahiyat saniyah itu. Sikil kiwa dilebokno sikil tengen. Terus akhirnya terus bokonge ditemplekno ning bumi. Nah, misalnya kita mau iki ra tau ndelok wong salat kan bingung piye. Kok taiji opo piye kan malah. Lah nek karuan apa? Karuan apa praktek kan wis pokoke ngono. Mulai pas wis nek ana rong dina mbok telung dina sapi. Sebuti Nabi surat ya sallu kamaro itu muni. Salati dari Nabi nah. Ya salat kok sebut delok gampang kan? Nah timbang apa? Di bahasa Arab bulat kok. Ngono kok lakin yukhriju yusrahu min jihati yaminihi wa yusiku warikahu bil ardi. Lawan asahu tekal sing asahu yaftariku go istira sapa al masbuku masbuk. Karena bagi masbuk duduk itu tidak terakhir. Ya misalnya imam di tahiyat saniyah. Bagi masbuk kan belum tahiyat akhir. Maka dia duduknya iftira karena dia mau berdiri lagi. Wa yaftariku masbuk wasailan wong sing lali karena dia nanti mau sujud sahwi atau imam yang dia tahu mau sujud sahwi. Ya saya ulang lagi ya. Imam itu sebetulnya kan tahiyat saniyah, berarti tahiyat terakhir. Tapi dia punya rencana nanti mau sujud sahwi karena ada masalah. Itu pun gaya duduknya iftirash karena dia belum duduk yang diakhiri salam. Duduk yang diakhiri salam. Paham ya? Jadi wayaftarisul masbuku wasai. Napa wasai? Waya dolan ngertakno sapa wong fihi mayusrahu ala tarfiru batahi mansuratal asobe. Kali digelar bijine bila domen kelawan tanpa ngep. Tapi itu al asoh iku ad-dom. Ulama loro bantah-bantahan sing sitok seneng digelar, sing sitok seneng dikumpul wallahu a'lam. Ben kok padha kiai ini to. Lah ya sing sitok menapa bila domen dari Imam Rafi apa? Dadi nak kula setuju Imam Rafi, dadi nak apa nak pas jumlah sih ora usah gegem. Tapi dari Imam Nawawi itu al asoh adom yakin terus bawa alam terus prakteknya ngene tak tangan kanan wa yaqidu min suminahu al khinsir wal binsir wa kada al mustafil adar yes koyo praktek nggih ngeten nek mungkin wa yaqidu min yumnahu al khinsir iki kan klingking wal binsir iki kan terus wa kada al musta ngene kan Napa 02? Wakada al-mustahan tolong kan? Nggih 3. Al-khinsir, muskong ini fil adzar ya. Terus wayur silul musabbihah. Musabbihah dilepas. Ngene ya. Nggih. Wayar fauha tapi pas dilepas itu orang mesti diangkat ini kan? Nggih. Terus wayar fauha inta qalihi illallah. Terus wala yukhariquha. Wis kan ana rasa ngene. Ono iku diterangno. Karena memang di teks Bukhari memang gitu. Rasulullah itu kalau tasawuf akhir itu menggerakkan musabbihahnya, Pak. Memang teks aslinya di Bukhari gitu, menggerakkan musabbihahnya. Nah, menggerakkan itu cara pikirannya madzhab Syafi'i itu dari diam begini, pas ilawah. Dari diam begini, pas ilawah digerakkan. Paham ya? Jadi gerakan ini yang ada di teks Bukhari itu dalam madzhab Syafi'i itu dari begini ilawah digerakkan ke atas. Tapi ada orang yang menafsirkan digerakkan ya begini terus. Ya jadi fitnah gitu. Jadi fitnah. Ya biasa aja. Ya apel loh kan kegiatan loh. Aku masih ahli senam yoga mungkin ada fungsinya. Buat peregangan kok, banyak sholat kok kayak senam apa? Ya betul. Mosok takbir ngene jare apa? Ambil pernapasan. Ya jelas ya, wa yarfa'u inta qawli illallah wala yukhariqu. Terus wal adaru tekal sing adar ngene, udamul ibham iku ngumpulno apa ibham jempol ilaiha mari musabbihah ka'akidi salah satin koyok wong sing budeli angka 3 wa khamsina lan 50. Ya sing roh sapa ngeten 50. Ya sing roh sapa ngeten ngeten. Suatu kula niku bener. Ini kan dianggap 5. Dianggap 5, ini sisanya dianggap
Ya kan khamsin ini kan apa? 5. Gini loh gini. Ini. Tapi orang untuk keliru. Ini kan angka 5. Okay. Terus ini 3. Berarti ka'akidi khamsin ini berbentuk apa? 5. Ini 3. Paham? Yang 3 tadi loh. Ya sudah, ini kan 3. Jadi dari sono. Ya pokoknya dhammul ibham ilaiha ka'akidi salasatin wa khamsin. Bagaimana? Gini ya, jadi enggak jadi 02 gini jelas apa? Ya. Kayak angka berapa? 53 berapa? 3. Bisa guru enak apa? Malah anak maca tambah bingung. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam iku fardun fit tasyahudil akhir. Lawal adaru sing adaru sanuha kesunatan yang maca selawat fil awali ing dalam tasyahud awal. Fil awal ing dalam tasyahud awal alas sholeh wa tusanulan dan sunat maca selawat al fil akhir ing dalam tasyahud akhir. Wakila tajibu wajib wa selawat al wa amal tasyahud itu sempurna tasyahud masyhur. Wa qalu at-tahiyatu lillah salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah yang dihafalkan anak-anak di Indonesia itu ideal ya, sampai apa at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Kalau akalnya enggak perlu itu, cukup at-tahiyatu lillah. Salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wakilan tidak ono apa yuhdafu wa barakatuh dibuang apa lafaz wa barakatuh wa sholihin. Jadi mau piye? Assalamun alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Salamun alaina wa ala ibadillah. Wis titik rasa sholihin ya kan fi khatfi wa barakatuh wa sholihin. Jadi rada menarik ya. Maksudnya ben kowe yo untuk salami. Lha iya nek diartekno kan untung dia ono catatan saleh ora. Untung ora usah saleh. Ben kowe keduman apa? Nek ana saleh malah kita potensi tidak masuk. Ya kan? Salam kepada misalnya bayangno sing ngendikan Nabi, salam kepada saya dan semua hamba Allah. Titik. Sampeyan mlebu kan? Nggih, mlebu. Tapi nek situ ada kata as-sholih sing waras-waras. Menarik ya. Bagilah bihat biya barakatuh. Ini menarik. Tapi dianggap aliran aja gitu. Iya. Rasa ngono kan. Cuma iki ora menarik aja. Tanpa catatan as-sholihin malah bagus loh. Bagus. Wah Pak Yai ndongakno santrine. Aduk ngono timbang Pak Yai ndongakno santrine sing apik-apik bar saiki ono apik barang kan malah repot. Malah sing apik ra keduman kan. Ki milih ndi misale ndek kiai dongane mandi. Pak Yai ndongakno para santri. Ambek Pak Yai ndongakno santrine sing apik milih ndongakno para santri. Ambek Pak Yai ndongakno santrine sing apik milih para santri ora usah kata apik bahaya itu Pak. Karena banyak yang enggak masuk. Jadi wakilah bi khatwi barakatuh wasol. Tapi ojo nut ya biasa wae dulu wis tetep assalamu alayna wa alaykum assalam. Maka kok ono wasolihin. Ya apalane ngono ora usah apalane mulai cilik ngono. Wa yaqulu wa anna muhammadar rasul. Maksudnya tidak usah ngulang asyhadu tidak usah ngulang. Jadi sebagian kil membuang barakatuh, membuang sholihin dan membuang asyhadu yang kedua. Berarti cukup apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Qultu ala sa anna muhammadar rasulullah. Mengenai protes meneh. Rasulullah ora oleh, harus diulang lafaz Allah. Kan mestinya kan sudah ada marji' dhamir kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Paham ya? Karena ada marji'ud dhamir. Tapi al-asah anna muhammadar rasulullah. Surah agak lengkap Muhammadar Qultu ala surah anna Muhammadar wa sabata fi muslim wa ala wa qala surah an-nabi wa ali wa sholli ala Muhammad wa ali wa ziyada ila hamidum majid lan nambahi tumeka maring lafaz hamidum majid. Bacanya ya tetap ila hamidun karena i'rab hikayah. Enggak boleh kamu baca ila hamidin apa? Tetap bacanya ila hamidum majid maring lafaz hamidum majid karena i'rab hikayah. Hikayah itu kayak gini loh, misalnya darabtu zaidan Fazaidan maf'ulun bih. Kamu enggak boleh baca Fazaidun misalnya ya. Kamu baca kitab Ihlal atau I'rab ya. Darabtu Zaidan, daraba fi'lun madin tu min mutaharrik. Fazaidan maf'ulun bih. Enggak boleh kamu baca Fazaidun karena I'rabnya hikayah. Lane waziyada ila hamidum majid iku sunnatun utawi nambah nomaring hamidum majid iku sunnah. Dinukil sama Kanjeng Nabi wa maksuruhu te donga sing dinukil sama Kanjeng Nabi afdhalul utama. Wa min huwa minal ma'thur ngene.
Allahumma do Allah ighfir lima qaddam tu wa ma akhartu ila akhir. Apa lagi? Mana sing tahu tuh? Enggak tahu tuh? Allahumma ighfir lima qaddam tu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta subhanak faghfir maghfiratan wa intika arhamni innaka antal ghafurur rahim. Mana kalau jadi makmum tadi nak sholat imam ra bener tak angkat kok. Yurian wonten wali nak sholat jadi makmum tak koi. Lah sholat itu wong ras. Ono aku jadi sah jadi wali. Ono wali-wali itu lucu-lucu. Ono wali wong alim alamah Jumatan wong 20. Ini makmum. Tapi alime ngono kok. Jumatan melok wong 20. Kebetulan wong alim iku Habib. Aku ya alim putune Nabi. Aku tok iku diitung 1000 mbek pengen. Ya aku tok diitung 1000. Nangen-nangen yo menyang wong wali. Guyone iku cek masuk akal apa? Guyone semuanya kan tadi. Faqihun apa itu? Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Jadi skore wong alim sitok iku 1000. Ya, skore wong alim sitok 1000. Karena fa inna faqihan aliman mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Kalau dia dijanggal tuh yunane wong alim. Kok enak wong 20 tambah sitok. Cukup. Lah tambah wong 20 tambahan aku. Lah jenenge anak sitok 1000. Berarti apa? Berarti 1000. Terus tangan-tangan ya benar karena satu orang alim yang mutawarrik itu bagi setan bernilai berapa? Paham ya? Tapi ya mau anut kaul ini kalau orang perkara itu anut takbir ini memang Jumatan itu penting walau bidunil arba ini meskipun nggak sampai orang atau orang takok kitab ini Safina ono lanam salireng pokoknya tahu ngaji krungu aku tanggal kira penting tanggal kok posonan wingi diwaca ngono biar tidak roh saleh takbir golek kangil aku direkaman deh malah nanti bang mau coba dhewe iki. Golek ira ketemu. Malah runtusan tok. Wa isanu lan den sunat bapak la kita rana besok wong ala qadrit tasyahud salat anak. Waman ajazan huma tarjam itu awal tipil mantuk ala jazal qadir asal. Ataniya asar wa assalam. Wa aqallu assalamu alaikum. Wa asal jawazu salamun aqul tu ala soal mansub la yusi. Jadi nak tanpa al enggak sah. Salamun alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Wa ana lan sak temene kapan atajikura wajib niatul khuruji niat keluar saka salat wa akmalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atajikura wajib niatul khuruji niat keluar saka salat wa akmalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaminan wa shimalan mul. Tabritan halin sing melengak fitula hatta yura khatul iman. Jadi melengaknya itu dengan asumsi yang di belakangnya itu bisa melihat TV ya, Pak. Ya, asumsi, tapi itu tidak wajib. Ya, itu akmal itu standar ideal. Dia melengak ke kanan dengan asumsi orang di belakangnya bisa melihat pipinya. Berarti melengaknya agak ekstrem kan? Paham ya? Hatta yura khaduhul aiman. Wa fi saniyah al-aisar yura khaduhul aisar. Terus ketika salam nawiyan hale wong sing niat assalam alaman ala yamini wa yasari min malaikatin wa insin wa jinnin. Ketika salam niati saja. Pulau salam alaman an yamini kanannya kirinya. Andai kan nggak ada orang sanggupnya kirim salam malaikat jin. Nah tapi aku sholat dewean nih sanggupnya ini malaikat nih jin. Karena jinnya orang malaikat rokebati tono terus. Paham ya? Wayan ilan niat soal imam niat assalam halam alal muk. Jadi kalau salam imam lalu niat salam ke siapa? Imam niat salam ke para makmum. Lawahum utai para makmumun iku arradda alaihi ayanbuna arradda alaihi. Jadi wahum arradda alaihi. Wahum utawi para makmum iku arradda ayanbuna arradda alaihi. Utawa baca arrad iku niat baleni tapi sing enak nggih wahum yanbuna arraddan kok wayanwi al imam assalam alal muqtadin. Wahum yanbuna arradda alaihi alal imam. Asal isa asar tatibul arkan kama zakar nafa intara ku amdan dian saja toko baru ibadah salat wa insya fama ba'dal matruk lahun. Ini jelas ya. Kalau seseorang lupa maka apa yang setelah lupa itu dianggap lahun tiada. Jadi misalnya kowe habis Fatihah langsung sujud. Paham ya? Habis Fatihah langsung sujud. Ketika Anda ingat padahal kadung sujud, ketika Anda ingat berarti tetap langsung berdiri dan mengulang lagi ruku, mengulang lagi i'tidal sujud. Jadi wa insya fama ba'dal matruk lahun. Fa in tadzakkara qabla bulughi mislihi ya fa'alahu.
Jika dia ingat sebelum melakukan rukun yang sepadan, maka fa'alahu harus melakukan itu. Misalnya tadi kamu berdiri ya, berdiri setelah wa ila rabbika farghab misalnya langsung sujud. Paham ya? Terus pas sujud kamu ingat kalau belum rukuk ya sudah berdiri lagi, rukuk, i'tidal kemudian sujud. Tapi kalau kamu ingatnya itu di rakaat kedua, apa? Di rakaat kedua kalau kamu ingat kalau kamu tadi di rakaat ula tidak rukuk. Paham ya? Kemudian ingat kamu setelah rukuk di rakaat kedua, apa? Ingat kamu setelah rukuk di rakaat kedua. Bareng rakaat kedua lagi eling, mau rakaat pertama gak rukuk. Ya sudah, enggak usah kembali ya rukuk ini minangka rukuk di rakaat ulang. Paham ya? Berarti yang tadi nol, apa? Nol itu jadi apa? Wa illa tammat rakaatu, apa? Wa illa tammat bihi rakaatu apa? Wa illa tammat bihi rakaatu. Ya, jadi fa in tadzakkara qabla buluhi mislihi fa'alahu. Jadi kalau tadi sujud kok ingat belum rukuk ya tinggal rukuk saja. Paham ya? Tapi kalau ingatnya setelah buluhi mislihi apa? Jadi ingatnya setelah rukuk di rakaat kedua, maka dengan rukuk ini ya berarti minangka rukuk rakaat pertama. Tadarokal bagi. Kalau taroka fi akhir salat taraka sajdatin al akhir sajdah wa ada tasuddu. Amin wiri halazima rakaatin wa kada insyaka fi ma. Wa in alima fi qiyami saniyatin taraka sajdatin. Fa in kana sajada ba'da sajdi sajada. Wa qila in sajada fi nabi istiraha lam yakfi wa ila falyat sismutainan sumajud qabla istighfar. Wah iki tapi gampang, lali ku gampang. Lali ku anggar ketoke ora tau lali ya lali tenan, nek ketoke sering lali berarti kuwas-was lawan ae napa? Lawan wae iku jelas was. Wa in alima fi akhirul bayat antar kasajdaini aw salasin jaila mudi wajib barakatan. Aw arba'in fasajdatun marokatan. Aw khamsin aw sittin fasalasun aw sabun fasajdatun sumasalat. Niku gampang. Pokoknya was-was sing nganti ngono iku jelas setan. Banyak ulama yang ketika ada gambaran gini dikritik oleh syarih was-was ngono iku setan. Terus anggap bar ya. Kan berlebihan. Masa misalnya kowe tahiyat akhir mau sujud ta urung nek rakaat pertama. Lha ku tekem lalinan sih iso ngeling-eling. Taruhan lalinan kok ape kon ngeling-eling. Ya, kowe tahiyat akhir terus mamang, aku mau sujud ta ora nek rakaat ulang. Bareng eling ketoke wis. Tapi sing rakaat kedua wis ta urung. Lah wong lalinan kok ape ngeling-eling. Anggap bar wis pira-pira kowe salat repot aku pas yo apa. Wis kok ora ono wis ora usah bar ngono wis bar. Kecuali tadi kayak dari berdiri langsung sujud, fisik kita itu memang mendukung tadi kan ngerasa kejengkang kan, karena selama ini bertahun-tahun kita sholat itu nggak ngerasa kejengkang. Tadi pas sujud kok ngerasa kejengkang kan terus ngerasa apa ada yang hilang, fisik saya menolak karena tadi ngerasa kejengkang terus eling itu banyak kamu gak rukuk apa? Tetap fisik itu ngerespon. Kalau itu sesuatu yang nyata pasti fisik kita ini ngerespon, nggak mungkin dah, tak jamin karena fisik kita ini luar biasa. Balil insanu ala nafsihi basirah, tetap diri kita ini ada basirah. Sehingga menurut saya kalau selain ditopang reaksi fisik itu pasti was-was. Saya tak jamin ya. Kumpul ke pengalaman kumpul was-was semua macam-macam. Karena tadi fisik kita itu nak dituruti kan. Sampai dulu itu pernah ada ustadz di sarang itu masyhur. Kalau takbir itu was-was sampai muridnya ben tinggal ngopi sih. Allahu Akbar. Allah Akbar. Kadang imam ini musola dari murid-murid itu pengalaman. Bernosik ngopi. Bar ngopi lagi baru. Itu kan berlebihan. Masa mamang takbir. Padahal kalau mamang itu nanti ada aturannya. Yaitu Allah Akbar terus kamu mamang. Pertama. Maka harus takbir lagi untuk ketiga sebagai masuk. Keluar lagi kan malah ruwet. Maka yang seperti itu kata ulama-ulama itu khobalun fil aql, harus dianggap khobal, dianggap satu kesalahan. Karena was-wasnya setan supaya kamu tidak nyaman dengan sholat. Karena sholat jadi barang repot, harus dilawan. Allahu Akbar. Misalnya setan, takbir merasa-rasalah, sementing takbir. Merasalah, sementing takbir. Mosok nakbir no pangeran gak sah, muji pangeran tetap sah. Cangkemmu setan elek. Nah kalau lama bila perlu idoni dari setan, dari kitab-kitab bila perlu idoni. Problemnya kan idoni kok kiri ya. Karena pinggirnya kancamu. Ya, tapi cara berpikir gitu, latih gitu. Oh setan, takbirum gak sah, memuji pangeran gak sah, setan namoh itu. Wah, memuji pangeran juga gak sah sembrono. Ya mesti saya memuji pangeran kok gak sah sembrono. Ya mesti saya memuji pangeran kok gak sah.
Qul tu yusanu apa idamatu nadzurihi apa nglanggengno deloke wong ila mau disujud. Artinya ketika sujud kesunatannya kamu selalu melihat mau sujud. Wakila yukrahu tahmidu ainihi, sebagian kil merem itu dimakruhkan karena tidak melihat mau sujud dari Imam Rafi. Tapi kata Imam Nawawi wa inti la yukrahu, cara aku ya ora makruh. Ilam yakhaf darar, kecuali takut bahaya. Misalnya kowe sholat yang daerah yang banyak duri, ya kudu meleh, agak ngono ketunjuk. Tapi kalau di daerah normal kayak ada sajadah, tahmidu ainihi tidak makruh. Paham ya? Makruhnya itu ilam yakhaf dororon. Artinya kalau yakhaf dororon harus melek karena takut bahaya. Wal khusyuk wa tadabburul Qur'an. Yusannu idamatu nadzuri wal khusyuk lan disunnato khusyuk wa tadabburul Qur'an, angan-angan Qur'an wa zikri lan angan-angan kalimat zikir wa tuqul salat. Kan disunatno mlebu salat binasaten lan sumringah. Jadi nak salat kudu happy. Karena kalau salat rasa-rasen kayak melati kaum penting. Mengane kula niku setuju. Nek kula suwun wae kangkang niku nak ana gentong kudu ana mlayune. Guling-gilingan kalau itu nasab. Ora oleh ke mlaku biasa. Guling-gilingan kalau kita ini musyarakah napa? Musyarakah. Kula nek ing dalem ya tetap ada gerakan di atas wajib. Pokoknya ana mlayune. Pokoknya orang mlaku biasa, ada lebih cepatnya. Geling-geling sebagai aplikasi dawuh wasariu ila maghfiratin min rabbikum. Dadi ora oleh ke mlaku lele santai. Iku ora jenenge rambut mainah kan. Itu enggak ono hiro. Dipanggil pangeran kemudian kita jalan biasa saja, itu namanya enggak ada hiro. Makanya perintah Allah fafiru ila wa melayune. Ini bukan berarti terus iku kesusun ndak. Kalau seperti ini firor ila Allah, bukan kesusun. Karena kalau melakukan leha-leha ini munafik. Wa idza qaum ila sholati qamu kusala. Makanya ada nasyad wa tuhulu sholat binasatin kan gumreka. Pokoknya ada dramatisnya. Ekspresinya terserah jenengan. Apa gimana? Pokoknya wa farawu qalbin ajbari ati. Mesti ati seplong gak mikir baca liyadai tahta sadri. Pokoknya posisi tangan di bawah dada. Akhidan biyaminihi yasarohu, tangan kanan memegang tangan kiri. Ya semua, ya itu nggak ada aturannya, cuma guru-guru kita hanya begini, paham ya? Tapi sebenarnya gini ya boleh, karena takbir semua ulama itu mau akhidan biyaminihi ya sarohu, tidak menjelaskan sisi kiri mana yang dipegang. Makanya YNU kan paling ra konsisten. Sing ngene yo akeh kok ungkang nyebut. Sing ngene yo akeh terus isore dodo. Ono sing ngene. Tapi kaya ono pertandingan bal sing ono tendangan bebas. Yo ono sing ngene. Ya ana sing ngene iki anu, jare igane ilang dicolong lho. Dijupuk ya? Dijupuk ora dicolong. Kan iga iki kan jare kalong sitok diwe awak ya. Terus dikanakno jare ditutupi. Apa nek ditutupi balik kan ya ora jelas. Wis wae. Sing penting wajak lu ya dehi tahta sadrihi. Wis wae. Sing penting wajak lu ya dehi tahta sadrihi akhidan biyaminihi yasarohu. Jadi ukurannya apa? Tangan di bawah dada, paham ya? Terus tangan kanan memegang tangan kiri. Lalu ukuran megang itu memang beda-beda. Misalnya guru, ya setahu kita guru-guru kita begini, apa? Ya, tapi ya mau ono sing ngene ya ono, tapi ya iku action apa kanyebun ya. Wa doa lan doa fi sujudi lan fi sujud wa ya tamida fi jami'i minas sujud wal qut ala yadihi. Ketika berdiri dari sujud atau berdiri dari duduk mau ngadeg, normalnya itu ala yadihi, apa? Tapi itu hanya akmal ya, gampang dia atau orang Jawa. Nak ngadeg kalau gue gampang tangan siji atau tangan loro. Gampang siji, nak wong siji 6. Malah nak loro bingung. Nak bersujud, terus mau ngapain ngadeg? Gampang siji. Tapi nak wong mungkin nak sing serodok itu, ya bodoh. Apa gampang siji? Karena memiliki wa ya tamida fikiyah. Jadi apa? Allah yang boleh karya itu, tapi jelas itu mau akmal apa? Akmal. Terus kesunatan mana? Watatwilu kiraatil ula lan disunatno dawakno kira ula alasaniyah. Jadi normalnya itu ya kalau kangkang itu bener. Kedua kan main kulhu. Artinya antara bacaan rakaat ula dan saniyah kan tinggi ula kan? Karena kedua main apa? Kulhu. Kan depan alha masih keren kan? Bener. Watatwilu kiraatil ula alasaniyah. Wa dzikru ba'da halan disunatun dzikir ba'da salat. Terus wa ayan takila atau pindah sopong linafli karena salat sunat mimma di fardhi. Normalnya kalau setelah salat fardu kok mau lalu sunat agak aslek ganti tempat. Masyhur supaya kesaksian bumi kalau kamu salat itu banyak. Terus afdalnya mana ila baiti, tapi kalau bisa asleknya bukan sekedar di tempat musala, kalau bisa memang pindah rumah. Ya, gitu. Wa idza sholat ngalikane salat waro agum ing gurune saon grogrong wedok. Maka su mongko meneng sapa rijal hatta yang sorif nasiga bubaran sapa wanita.
Jadi kalau idealnya kan depan itu para lelaki, paham ya? Tengah-tengah para anak-anak itu idealnya, terus paling belakang perempuan. Nah, itu kalau misalnya banyak perempuan, setelah salam biar perempuan langsung bubar, yang lelaki maka berdiam. Wayan sorifat, tapi ini semuanya tidak wajib. Kalau wajib ya santai, alami wajib. Yang ngerti ini standar idealnya kayak ini, tapi semua ini tidak wajib. Ya saya jamin semuanya ini tidak wajib. Wayan sorifat ento bubaran sapa wong fi jihati hajati ing dalam arah kebutuhan wong. Jadi enggak harus ke kanan. Jadi misalnya kangkang ape ngalor ya ape ngalor, sing ape ngidul ya ngidul sesuai kepentingannya. Benak tuh kita wayan sorifat fi jihati hajati. Ya kalau bubar dari sholat ya sesuai kamu mau kemana, enggak perlu kanan utawa ape musone. Wayan sorifat fi jihati hajati. Wa illa lamun rati hajat ya fayaminu. Kecuali kowe dia hajat jelas. Nah itu ya milih ke kanan, no? Tapi kalau sudah jelas kamar sini misalnya musola kamar sini ya kiri ya, Pak. Kayak saya dan Hasan kan mesti ke kiri. Kangkang sing ngape ngalor ya ngalor. Ya sudah gampang saja wayan sorifa fi jihati hajati. Kamu mau kemana? Wa illa fayaminu. Fayan sorifu ila yamini. Fayaminu fayaminu mun sorifatun ilahi samine. Terkitnya seperti itu biasa. Watang kodi lantai op al-qudwatu qudwah bisalamil imam kelawan wisalame imam. Maksudnya salam pertama itu sudah selesai karena yang rukun adalah salam pertama. Tentu idealnya makmum nunggu salam kedua, tapi yang pokok tetap salam pertama karena ketika salam pertama sholatnya imam selesai. Setelah selesai semua paling makmum pokok berak gede makmum ayastal hilau tayan untuk istiqol sama makmum biduain kelan dua wanafilan wadani dua semua isalimu penuhi salam sama makmum. Ketika imam selesai makmum punya pilihan. Sawai dungo-dungo kok salah, wis nak kangkang ra ngarang. Walawik tasoro umpama ringkes sapa imamhu imame makmum ala tasimatin ing atase salam sitok. Ya memang salam yang wajib kan salam pertama tok. Andai kan seorang imam hanya salam dengan salam pertama tok. Makmum gimana? Tetap salam sapa makmum sintaini ing tetep pengin Hindu. Artinya imam salam pertama tok itu kan sah karena yang rukun adalah salam pertama. Setelah salam pertama imam enggak salam kedua langsung astagfirullahaladzim astagfirullah. Makmum tetap kesunatan salam yang kedua. Jelas ya walawik tasor imamuhu ala taslimatin tetap salama.